Welcome to our channel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai dan mencintai Tuhan, Shalom, salam berjumpa kembali di dalam Riat Sabda edisi Sabtu 25 Oktober 2025. Barangkali setiap dari kita, terutama saya pribadi, tentu pernah mengalami situasi di mana hidup ini terasa sangat hambar, kering, bosan, dan jenuh yang kemudian mempengaruhi setiap aktivitas kita, baik berupa tanggung jawab harian seperti halnya pekerjaan, studi, panggilan, bahkan terutama hidup doa sekalipun. Terlepas dari banyaknya cara kita menyikapi situasi tersebut, entah dengan lari, bersembunyi, atau diam dalam zona nyaman, hari ini Tuhan hanya minta satu hal dari kita. Kalau kita sedang kering atau mengalami pengalaman desolasi, jangan mencari solusi pada hal-hal seputar daging. Rasul Paulus meminta kita untuk hidup dalam keinginan roh, bukan daging. Jika selama ini kita masih melakukan segala sesuatu hanya dan demi kepentingan dan kenikmatan diri kita sendiri, seperti mulai melakukan aktivitas yang sifatnya komunitas, tetapi mulai menarik diri, memilih sendiri, maka tak perlu diragukan. Itu adalah salah satu tanda di mana kita hidup karena daging. Sebaliknya, ketika kita mulai belajar membuka hati, melibatkan diri, dan mau memberi diri kepada Allah dan sesama, bahkan sesederhana menyediakan waktu untuk duduk bersama saat makan, berdoa bersama, bekerja, dan berolahraga bersama dan sebagainya. Itulah keinginan roh, karena sejatinya setiap orang punya jam, baik di tangan dan di dinding, tetapi tidak setiap orang punya waktu untuk Allah dan sesama. Di dalam Injil hari ini, kita bisa melihat betapa berharganya sebuah waktu tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Allah lewat gambaran Tuhan pemilik tanah tetap memberikan waktu kepada sang penggarap, berupa kesempatan agar pohon yang adalah kita sendiri bisa berbuah. Sekalipun saat ini kita sama sekali tidak memiliki hasil dari pohon kita, barangkali saat ini juga kita terlihat seperti pohon yang kelihatan lebat daunnya, yang menggambarkan betapa penampilan diri kita dari luar kelihatannya terlihat rindang, tetapi tak ada berkat yang bisa dibagikan dari diri kita kepada sesama. Segala tanggung jawab kita masih hanya sebuah aktivitas yang dilakukan hanya dan demi kepentingan diri kita sendiri. Belas kasih yang ditunjukkan Tuhan pemilik, yaitu Allah Bapa, kepada sang penggarap yakni Yesus, karena hendak menebang pohon ara yang tidak berbuah akibat hanya rindang daunnya, dengan memohon waktu dan kesempatan yang disertai usaha mencangkul tanah di sekeliling dan memberi pupuk, kiranya menyadarkan kita akan perkataan Allah yang bermurah hati memberikan kesempatan. Dan perkataan Santo Thomas Aquinas mengingatkan kita bahwa sejatinya rahmat mengandaikan kodrat. Maka dalam kesempatan ini kita diajak untuk bekerja sama atas rahmat itu. Kalau kita mau, maka kodrat atau diri kita siap untuk dicangkul, untuk membersihkan diri kita dengan upaya pertobatan dan rekonsiliasi. Tetapi tak cukup hanya bertobat, tetapi kita juga harus dipupuki oleh rahmat kasih yang meninggalkan dan mengubah pengalaman buruk, kotor, kering, dan tidak mengenakan menjadi berkat, agar senantiasa kita sekalian berakar pada Roh Kristus, sehingga kita dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah, bukan juga untuk diri, melainkan untuk sesama. Karena sejatinya pohon diciptakan bukan untuk menikmati buahnya,
melainkan untuk sesama. Semuanya itu kita lakukan hanya dan demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.